Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Arga Jonathan Karo-Karo yang merupakan Head of Research Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja Pak Arga. Selamat sore, apa kabar Pak? Mas David, kabar baik, sehat selalu. Terima kasih Pak Arga sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah dan kembali meninggalkan level 6.700-an. Tampaknya polanya hampir mirip Pak, dalam beberapa perdagangan hari terakhir menyentuh ke level tertingginya, kemudian setelah itu lebih cenderung tertekan ini. Bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari terakhir dan juga di perdagangan hari ini Pak Arga? Saya rasa memang di awal tahun ini kondisi indeks masih ya belum terlalu positif lah, belum sesuai yang kita harapkan. Tapi so far sih saya lihat kondisinya bagus karena investor asing masih terus masuk dalam perdagangan hari ini. Hari ini tentunya koreksi agak sedikit disebabkan saham Arto yang turun lumayan. Biasa selama ini Arto selalu jadi saham yang bergerak naik, jadi motor IHSG. Hari ini turun 3%. Jadi tapi overall sih nggak ada bedanya ya, masih kondisi oke. Kita masih bisa cukup positif buat IHSG selama bulan Januari ini gitu. Jadi saya sih nggak khawatir. Nih biasa stock market naik turun, cuman overall nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dalam jangka pendek saya lihat. Baik, dari sisi sentimen Pak Arga, ada beberapa sentimen yang cukup menarik perhatian di sepanjang perdagangan hari ini. Pelonggaran larangan ekspor ini secara bertahap sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah resmi diberlakukan begitu setelah mendapatkan kontra dari berbagai pihak, kemudian juga negara-negara tujuan ekspor batubara Indonesia. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, kemudian dampaknya kepada emiten-emiten yang ada di sektor pertambangan batubara ini? Ya saya rasa ya ini kebijakan positif lah buat emiten-emiten, apalagi memang sekarang kan harga batu bara sudah melonjak begitu tinggi dan memang kebijakan dan tentu ini harusnya dimanfaatkan buat Indonesia secara keseluruhan dan buat emiten-emiten batu bara. Jadi setelah pelarangan ini secara berangsur dibuka, tentunya ini akan jadi sesuatu yang bagus dan kita pun tahu sejak awal bisa menebak kalau ini nggak akan jadi sesuatu yang permanen kok, bahwa ketika dilarang pun akan seterusnya ditutup kayak gitu, tentunya tidak kayak gitu. Dan saham batu bara juga sebenarnya sudah berangsur naik bahkan sebelum kebijakan yang dibuka. Jadi ini sesuatu yang sudah expected saya rasa, dan ya kita bersyukur aja kayak gitu, karena bagaimanapun Indonesia adalah salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia, dan di tengah kondisi bangsa yang sulit seperti ini, tentunya kalau ada sektor-sektor yang mengalami panen seperti batu bara ini ya sebaiknya dimanfaatkan. Ya ini nggak harus berhubungan dengan bursa saham dan IHSG, tapi tentunya berhubungan dengan ekonomi dan ekonomi negara kita, dan ada capital inflow yang masuk dari penjualan batu bara kayak gitu. Baik, pemerintah beralasan penghentian sementara dilakukan untuk memasok kepada PLN yang mengalami kekurangan ini dari sisi DMO. Bagaimana Anda melihat, apakah memang regulasi dari sisi DMO ini harus direvisi begitu? Paling tidak memberatkan kepada pelaku industri, kemudian juga ada payung hukum yang jelas dan sanksi yang tegas bagi pelaku industri yang tidak memenuhi kuota dari DMO yang sudah ditetapkan. Ya, saya rasa direvisi itu sesuatu yang perlu ya, karena bagaimanapun kebijakan ini diambil ketika harga batu bara tidak sekarang. Jadi bukan salah siapa-siapa, ini hanya perubahan harga batu bara yang begitu signifikan dari kebijakan awal di berapa 70 ini kan $70 per metric ton sampai di harga sekarang di 200-an. Tentu ini layak direvisi, sebaiknya direvisi karena kondisi yang berubah kayak gitu. APBN juga kan ada RAPBN dan lain-lain. Kalau memang ada kondisi yang berubah, jadi ini memang sebaiknya direvisi, dan ini buat kebaikan bersama kok kayak gitu. Baik, terlepas dari kebijakan pelonggaran larangan ekspor batu bara Pak Arga, bagaimana rekomendasi Anda untuk saham-saham yang ada di sektor ini? Saya rasa kondisinya masih oke. Kalau saya lihat bahkan sebelum hari ini pun harga saham batubara sebagian udah bergerak naik. Saya rasa saya masih pegang Adaro, dan saya masih cukup suka dengan PTBA. Jadi ini dua saham yang saya rasa cukup oke. Terlepas dari kebijakan itu pun, misalnya saham Adaro terus rally bergerak naik meskipun ada kebijakan larangan. Jadi saya rasa kita nggak harus terlalu menghubung-hubungkan sektor real dengan harga saham, tapi overall masih oke sih saham batubara. Hari ini Adaro tertekan cukup dalam,
Pak Arga 2,50% di 2340 setelah menembus ke level tertingginya di 2470 di sepanjang perdagangan hari ini. Untuk esok hari ketika sesi pertama dibuka, momentum apa yang bisa dimanfaatkan dengan pelemahan yang terjadi di hari ini? Ya, saya sih masih hold ya rekomendasi saya untuk Adaro. Kode broker belum dibuka jam segini, jadi mata kita masih ditutup. Tentunya masih sulit untuk memprediksi kemana, siapa yang membeli, siapa yang menjual hari ini. Cuma overall sih saya rasa ini masih ada peluang untuk bergerak naik. Kalau ada koreksi lanjutan atau di harga saat ini buat spekulatif buy di saham batu bara, saya rasa cukup oke. Dengan target price terdekat, Pak Arga? Targetnya mungkin saya di 2.600, 2.750, mudah-mudahan masih bisa dicapai. Baik, range-nya masih cukup lebar dan penutupan hari ini masih bergerak di level 2.300-an. PTBA, Anda juga rekomendasikan 2830 menguat di 1,80% di penutupan sesi kedua hari ini. Yes, sama, ini juga saham yang cukup menarik, cukup prospektif. Ada banyak sentimen-sentimen positif yang mendukung, dan kalau kita lihat investor asing sampai perdagangan kemarin terlihat broker-broker besar juga banyak membeli saham ini dari investor retail, jadi wajar kalau retail sudah jualan harganya secara perlahan bergerak naik seperti itu. Baik, rekomendasi dari saham-saham pertambangan batubara ada PTBA, kemudian juga Adaro lebih direkomendasikan. Nah, di luar dari sentimen komoditas ini, Pak Arga, siang tadi Presiden Joko Widodo ini juga mengumumkan terkait juga pelaksanaan vaksin booster. Ini dari catatan yang saya dapat ini, terutama dari idxchannel.com, di mana Jokowi umumkan vaksinasi booster gratis untuk semua masyarakat. Padahal sebelumnya pemerintah juga sudah mensounding ini, Pak Arga, ada kesempatan untuk swasta untuk melakukan impor begitu. Artinya ada komersialisasi dalam hal ini, tapi ternyata digratiskan semua, dan respon dari saham-saham farmasi dan alat kesehatan juga cukup signifikan. Koreksi cukup dalam di penutupan sesi kedua. Analisis Anda? Ya, saya rasa ya memang entah kenapa gitu, saham-saham farmasi itu banyak sekali dikaitkan dengan vaksin dan lain-lain, walaupun sama sekali tidak ada hubungannya. Buktinya KF dan Inaf selama terakhir nggak ada perbaikan kinerja apa-apa tuh, udah berapa puluh persen warga Indonesia yang divaksin. Itu sesuatu yang nggak ada hubungannya sama sekali, cuma karena sentimen dihubung-hubungkan. Cuma menurut saya yang lebih mempengaruhi, berita yang lebih menarik di sini adalah berita penyebaran Omikron yang mungkin besar, yang lebih menyebar terlepas dari vaksin booster entah kapan, dan sudah terbukti nggak ada impact-nya terhadap perusahaan farmasi pada umumnya kayak gitu, vaksin itu. Jadi itu yang bisa jadi sentimen-sentimen positif lanjutan buat saham-saham farmasi kayak gitu. Tapi untuk kebijakan vaksin booster sendiri sih saya harap pemerintah nggak harus ngambil satu bahwa digratiskan, tapi ya bisa dibuka dua-dua kok. Bisa swasta masuk juga dan ada opsi gratis juga. Jadi kalau yang punya uang mau cepet-cepet bisa ambil opsi swasta juga. Saya rasa itu win-win solution kok buat semua gitu. Tapi kalau mau pun menunggu, bisa booster dari pemerintah, which is good juga gitu. Kayak gitu. Jadi menurut saya nggak harus dua-duanya, nggak harus pilih satu, tapi bisa dua-duanya diaktifkan. Rekomendasinya Pak Arga untuk saham-saham farmasi lebih ke Omikron, bukan terkait erat dengan vaksin booster ini? Iya, rekomendasi saya sih mungkin saham IRA bisa diperhatikan. Oke, IRA lebih direkomendasikan pemirsa, dan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam.